Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik di kelas 11. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Baik, pada kesempatan ini kita juga akan melihat bagaimana hak asasi manusia dalam ajaran iman Kristiani. Baik, hak asasi manusia di sini pertama-tama kita akan membahas tentang mukadimah hak asasi manusia. Yang kedua, kita membahas tentang pengelompokan hak asasi manusia. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hak asasi manusia dalam terang kitab suci. Dan yang keempat, kita akan membahas hak asasi manusia dalam terang ajaran gereja. Dan yang kelima, sejarah perjuangan dan kerjasama penegakan hak asasi manusia. Pertama sekarang kita lihat tentang mukadimah hak asasi manusia. Ada 30 pasal, tapi yang kita bahas di sini cukup 2 sesuai dengan bidang pendidikan dan juga dengan keagamaan. Pasal 18 itu berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan menyatakan agama atau kepercayaan dengan mengajarkan, mempraktekkan, melaksanakan ibadat baik sendiri maupun bersama-sama. Itu berarti pasal 18 hubungan dengan agama. Lalu pada pasal 26 tentang pendidikan, bahwa setiap orang harus berhak atas pendidikan. Dan kedua, pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi seluas-luasnya. Ketiga, orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Lalu yang kedua, kita lihat pengelompokan hak asasi manusia berdasarkan deklarasi hak asasi manusia di Paris pada 10 Desember 1948. Ada 2, yaitu hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik itu menyangkut kemerdekaan hak warga negara, misalnya mengeluarkan pendapat, hati nurani, agama, mengeluarkan pendapat, dan kesamaan di hadapan hukum. Lalu yang kedua, hak-hak ekonomi, sosial, budaya, itu menyangkut hidup kemasyarakatan dalam arti seluasnya, menjamin orang dapat mempertahankan kemerdekaan, misalnya hak mendirikan keluarga, misalnya rumah sakit, jaminan di rumah sakit, hari tua, dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang ketiga, hak asasi dalam terang kitab suci. Nah, kita akan lihat kitab suci Perjanjian Lama. Di situ sudah Bapak lengkapi dengan gambar, kamu bisa nanti mengartikan sendiri. Lalu dalam kitab suci Perjanjian Baru juga Bapak lengkapi dengan gambar. Nah, tugas kalian adalah bagaimana kamu menafsirkan kira-kira gambar Perjanjian Lama itu tokohnya siapa, apa yang dia buat, sehubungan dengan penegakan hak asasi manusia. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, tokoh siapa dalam menegakkan hak asasi manusia. Itu tugas untuk kalian kerjakan. Baik, selanjutnya kita lihat ajaran gereja tentang hak asasi manusia. Dalam Gaudium et Spes artikel 29 berbunyi, karena semua manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah, karena mempunyai kodrat dan asal yang sama, serta karena penebusan Kristus mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama. Maka kesamaan asasi antara sesama manusia harus senantiasa diakui. Setiap bentuk diskriminasi, entah yang bersifat sosial atau budaya, entah didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, keadaan sosial, bahasa maupun agama, karena perlawanan dengan maksud dan kehendak Allah. Jadi itu semua harus ditolak kalau berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Jadi semua manusia adalah sama. Baik, kemudian yang terakhir kita lihat tentang sejarah perjuangan dan kerjasama penegakan hak asasi manusia. Kita lihat dalam perjuangan PBB, ya kita lihat pada 10 Desember 1948 PBB mengumumkan Universal Declaration of Human Rights. Pada tahun 1966, piagam di atas dilengkapi dengan 2 pernyataan khusus yang mengikat, 2 klasifikasi kami yang kita bahas di depan. Lalu tahun 1975, piagam HAM dirumuskan secara khusus untuk persetujuan Helsinki. Lalu perjuangan gereja kita bisa temukan dalam perjuangan gereja, yaitu ensiklik dalam ensiklik Mater et Magistra, sehubungan dengan wewenang mengajar gereja. Lalu dalam ensiklik Pacem in Terris atau damai di bumi, dan
Yang ketiga, dignitatis humanae, sehubungan dengan kemanusiaan. Dan jus civita et pars, sehubungan dengan perdamaian dan hukum. Baik, jadi demikian pembahasan kita sehubungan dengan hak asasi manusia. Atas perhatian kalian, Bapak ucapkan terima kasih.